Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum memulai renungan ini, alangkah baiknya kita sedikit melihat gambaran tentang Pentakosta. Pentakosta merupakan hari ke-50, di mana hari sesudah hari raya Paskah. Perayaan Pentakosta sekaligus mengakhiri lingkaran Paskah dalam liturgi gereja kita. Kekhasan perayaan ini ialah kita memperingati peristiwa Roh Kudus turun atas para rasul. Gereja meyakini bahwa pada perayaan ini Roh Kudus memberikan penghiburan kepada para rasul dan sekaligus memampukan mereka untuk semakin berani bersaksi atas imannya. Para rasul yang sebelumnya merasa takut dan bersembunyi, kini semakin berani menjadi saksi kebenaran bagi seluruh dunia. Akibat keberanian itu, Pentakosta sering diidentikan sebagai hari lahirnya gereja. Gereja lahir pertama-tama karena keterbukaan para rasul menerima tawaran dan karunia dari Allah. Bapak, Mama, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah Injil hari ini menampilkan Yesus yang memberi gambaran singkat tentang Roh Kudus, bagaimana Roh itu akan bekerja dalam diri orang-orang yang telah percaya. Yesus berkata, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Roh kebenaran itu akan mengajar dan mengarahkan kita kepada kebenaran. Penyampaian itu terjadi sebelum Yesus mengalami sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Yesus menyampaikan bahwa akan terjadi sebuah peristiwa di mana para murid akan diselimuti rasa takut dan bimbang, serta rasa kehilangan bagaikan domba tanpa gembala. Ketakutan yang membuat mereka harus menutup pintu-pintu rumah di mana mereka berada. Tetapi di sini menariknya, walaupun dalam keadaan takut, mereka tetap percaya akan janji Yesus ketika Ia menampakkan diri kepada mereka. Sikap percaya para rasul dan juga Bunda Maria dilakukan mereka lewat doa bersama. Dan hari ini kita merayakan peristiwa yang sama di mana terpenuhinya janji yang disampaikan oleh Yesus sebelum Ia naik ke surga. Bapak, Mama, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran Roh Kudus adalah wujud kesatuan Allah. Peristiwa Pentakosta mempertegas makna tentang kesatuan antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kesatuan Allah terungkap dalam misi yang satu dan sama, yakni misi keselamatan manusia. Atas dasar misi keselamatan itulah Allah setelah melalui para nabi mengutus putranya sendiri mengalami kehidupan sebagai manusia, bahkan lebih keji dari manusia, demi satu tujuan, yaitu keselamatan manusia. Misi tentang keselamatan tidak berakhir setelah Yesus naik ke surga. Yesus menyampaikan bahwa kabar keselamatan harus tersiar ke seluruh bumi sampai semua makhluk mendengarkan kabar keselamatan. Kabar keselamatan dan turunnya Roh Kudus merupakan peristiwa penyerahan estafet keselamatan yang kemudian disalurkan kepada para rasul dalam bentuk lidah-lidah seperti nyala api. Api yang membakar rasa takut para rasul sehingga mereka tampil sebagai manusia baru dalam keberanian
mewartakan kebenaran dan kebaikan Allah yang bermuara demi keselamatan manusia. Maka kehadiran Roh Kudus mengungkapkan kesatuan Allah dan bagaimana Allah hadir dan berkarya demi keselamatan manusia. Sebagai orang yang telah menerima Roh Kudus, kita semua dipanggil untuk hidup menurut Roh. Sebab Rasul Paulus pernah berkata, "Barang siapa hidup dalam Roh, ia menjadi milik Kristus, ia menjadi ciptaan baru." Artinya, ia hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebab itu ia telah menyalibkan kemauan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Akhirnya, para saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita semua, marilah kita membuka diri untuk menerima karunia-karunia Roh Kudus. Hiduplah dalam Roh, biarlah Roh itu berbuah di dalam diri kita, di dalam keluarga-keluarga kita, dan dimanapun kita berada. Selanjutnya, gunakanlah karunia itu untuk melayani sesama. Jangan biarkan buah-buah Roh membusuk dalam diri kita sendiri, karena kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, maka jangan lupa berikan pula kepada orang lain secara cuma-cuma. Bagilah dan sebarkanlah buah-buah Roh itu, agar kebaikan Allah juga dinikmati oleh sesama di antara kita, agar keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus dan pendampingan Roh Kudus menghantar kita pada kesatuan bersama Bapa. Semoga